diri manusia itu ada yang namanya front stage dan backstage gitu ya. Ting itu bilang jadilah sapi ungu gitu ya. Tergantung pesan apa atau pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak kayak gitu ya. Sebagai fenomena simulacra. Cara Takut banget buat posting musik dangdut di first account-nya karena tapi mereka di sisi lain mereka juga mengesampingkan yang namanya realitas murni kayak gitu ya. feed kosong, foto diarsip, gak mau fallback orang biar dikira nonchalant. Kita semua lagi acting ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Curated Life, tempat dimana kita bakal jujur-jujuran soal gimana lelahnya nyari validitas di dunia digital saat ini. Aku Eja dan sebelahku ada Dani, Nah, di sini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin kita lakukan dalam keseharian kita atau mungkin sedang teman-teman lakukan sekarang. nah episode kali ini kita kasih nama The Curated Life. Capek nggak sih kelihatan keren terus di sosial media? Di sini kita bakal bedah tren nonchalant, fenomena zero post, dan juga obsesi estetika Gen Z. Dan kenapa sih diam di sosial media sekarang itu dianggap jauh lebih keren dibandingkan posting tiap hari? Dan buat bantu kita membedah ini secara ahli, namun tetap nyambung dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengundang seseorang dosen dari beliau adalah dosen ilmu komunikasi dan juga peneliti media, yaitu Bapak Ogza Hendrian Wijaya. Halo. Selamat datang, Bapak. Halo Eja, Dani. Ya, Bagaimana Bapak kabarnya? alhamdulillah sehat. Ya. Bapak, sebelum kita masuk ke diskusi utama nih, kita izin mau buka satu segmen spesial. Apakah berkenan Bapak? Ya, silakan boleh. Segmen apa tuh Kak Eja? Nah, segmen curhat anonim, Bapak. Oke, curhat anonim ya. Oke. Pernah nggak kamu sengaja melakukan sesuatu agar orang punya kesan tertentu tentangmu di sosial media? Gimana tuh Kak? Nah, segmen ini kita kasih nama sengaja biar dikira. Karena intinya semua yang kita lakukan itu sengaja biar dikira cuek, misterius, dan nggak berusaha. Oke, kita masuk nih ke jawaban pertama dari netizen ya Pak ya. Oke. Aku pernah hapus semua postingan Instagram aku dalam semalam biar kelihatan misterius. Padahal aslinya aku panik sendiri karena ngerasa feed lama aku agak cringe katanya kayak Oke. gitu. Jadi ingin renew gitu ya, agak branding dikit. Oke. Nah, ini aku nggak mau ngaku ya, tapi relate ya sama kehidupan. Nah, oke, pertanyaan kedua itu ada, aku sengaja nih nggak follow balik orang-orang di Instagram biar kelihatan selektif dan eksklusif. Padahal sebenarnya aku orangnya ramah banget. Waduh, Kak Eja pernah kayak gitu ya? Mungkin pernah. Kalau Bapak gimana Bapak? Iya, mungkin Pernah juga pernah. juga, sengaja ya nggak follow orang biar kelihatan eksklusif. Biar gitu. kelihatan eksklusif ya. Followers Serius juga ya. Iya, followersnya banyak tapi yang di follow dikit. Gitu. Udah Kalau kayak saya artis. followersnya dikit juga. Oh gitu ya Bapak ya. Mungkin setelah podcast ini bisa nambah Bapak followersnya. Oke, next ke jawaban yang ketiga nih. Ada satu. Aku pernah dapat juara tingkat fakultas dan mau aku post di first account. Tapi pas buka Instagram aku lihat temen aku dapat award internasional yang wow banget. Akhirnya fotonya langsung aku hapus lagi karena ngerasa pencapaian aku itu nggak ada apa-apanya dibanding orang di dunia digital. Nah besoknya langsung aku archive semua foto di feed biar sekalian deh kelihatan misterius gitu, Bang. Oke. Nah, Bapak, dari 3 pengakuan ini semua tentang pura-pura cuek, pura-pura misterius, pura-pura nggak peduli. Secara ilmu komunikasi, perilaku kayak gini sebenarnya masuk ke kategori apa ya? Oke, terima kasih Eja dan Dani. Kebetulan saya hadir di podcastnya Gen Z ya. Nah, ini apa nih judul dari podcastnya, atau podcast curhat Gen Z atau gimana nih? Mungkin itu juga bisa, tapi judul kita The Curated Life, capek nggak sih kelihatan terus di Oke. Ya, jadi Dani dan Eja, khususnya teman-teman Gen Z, memang di budaya performatif sekarang, apalagi di era digital ya, di mana banyak sekali orang-orang ingin perform atau menunjukkan diri gitu ya. Mereka sharing banyak informasi, kemudian sharing keseharian, atau apapun itu bisa di-post dan menjadi sebuah konten gitu ya. Jadi ada anomali ketika beberapa Gen Z, mungkin ya, marak juga sekarang ya, perilaku seperti itu, bahwa mereka justru ingin menyembunyikan atau minim sekali ngepost setiap hari gitu ya.
Nah, jadi mereka ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata salah satu ilmuwan ilmu komunikasi ya, Erving Goffman. Erving Goffman itu pernah mengatakan bahwasanya eh, dalam diri manusia itu ada yang namanya front stage dan backstage gitu ya. Nah, front stage dan backstage. Nah, front stage ini adalah sesuatu yang ingin ditampilkan dan backstage ini adalah sesuatu yang ingin disembunyikan. Nah, jadi hal-hal yang bagus, hal-hal yang berkualitas, yang berkaitan dengan personal branding kita, itu semua akan kita tempatkan di bagian front stage. Sedangkan bagian backstage, misalkan terkait dengan keseharian kita, atau hal-hal yang sifatnya privasi dan lain sebagainya, itu akan kita tempatkan di bagian backstage. Nah, makanya ada fenomena juga orang yang punya second account dan first account, kayak gitu ya. Di second account-nya, mereka terlalu banyak sekali posting-posting, kayak gitu ya, keseharian mereka, curhatan, dan lain sebagainya. Tapi di bagian first account-nya justru mereka lebih selektif dan mereka menggunakan visual-visual yang memang nampak minimalis, berkualitas, kemudian apapun pencapaian mereka, misalkan sukses dan nampak menarik dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah ini sebenarnya fenomena yang bisa dikategorikan sebagai manajemen impresi juga, kayak gitu ya, manajemen kesan. Cuman ada strategi yang berbeda yang digunakan di sini kayak gitu. Kalau banyak orang personal branding itu kita selalu ngepost berkaitan dengan niche kita ya. Misalkan kalau saya ingin niche-nya itu sebagai seorang dosen, maka saya akan mengepost banyak terkait dengan aktivitas-aktivitas saya sebagai seorang dosen. Dan itu mungkin saya bisa post sehari itu bisa 3 feed kayak gitu ya. Biar sama gitu ya. Tapi fenomena ini justru berbeda kayak gitu ya, karena mereka itu memiliki tujuan yang berbeda juga. Nah, salah satu hal yang bisa dijelaskan di sini adalah menggunakan personal branding atau brand luxury gitu ya. Nah, brand luxury ini adalah sesuatu yang ingin ditampilkan itu adalah tujuannya untuk memberikan kesan eksklusivitas kayak gitu. Nah, eksklusivitas ini adalah bukan quantity. Visibility-nya tidak berdasarkan quantity, tapi berdasarkan kualitas kayak gitu ya. Jadi bukan seberapa banyak orang mengepost kayak gitu, tapi seberapa tinggi kualitas postnya. Nah, tinggi kualitas postnya ini bisa dilihat dari visualnya, kemudian pesan yang ingin disampaikan, dan lain sebagainya. Dan bahkan orang justru jadi lebih tertarik gitu ya untuk melihat account-account atau personal atau persona orang-orang yang ngepostnya itu jarang, karena setiap kali ngepost mereka akan memberikan kesan wah ini pasti ada sesuatu yang luar biasa atau sebuah pencapaian atau hal-hal yang sifatnya itu besar yang ingin di-share kayak gitu ya. Dan contoh-contoh ini juga banyak digunakan, misalkan contohnya di dalam akunnya Agung Hapsa. Nah, Agung Hapsa tahu ya. Nah, dia itu sangat jarang sekali untuk ngepost gitu ya. Misalkan di YouTube-nya mereka kayak gitu, kemudian di sosial medianya juga, dan beberapa fenomena Gen Z mungkin di kalangan teman-teman semua juga kayak gitu. Karena ini akan menciptakan kesan eksklusivitas, kemudian scarcity, kelangkaan. Jadi ada fenomena yang namanya ekonomi perhatian kayak gitu ya. Nah, ekonomi atensi. Nah, ekonomi atensi ini bagaimana cara orang-orang di sekitar kita kayak gitu ya meraup atensi dari banyaknya informasi yang ada gitu ya. Nah, kalau strateginya meraup atensi itu dengan cara mengepost banyak-banyak supaya terlihat kayak gitu, tapi di sisi lain ada juga orang yang mengepostnya jarang supaya mereka itu merasa eksklusif, langka, sulit dicapai sehingga membuat orang itu menjadi penasaran gitu. Oke, wow, penjelasan yang udah komplit banget nih Bapak ya. Berarti ini juga memvalidasi kenapa Gen Z itu punya first account, second account, bahkan Tuh. mungkin third account Bapak. Oh ya, ada Iya, third yang account lebih ya. yang lebih close friend lagi gitu. Oke, yang Jadi close lebih makin-makin close friend eksklusif. Iya, lagi. betul sekali Oke, Bapak. Jadi mungkin Gen Z sekarang itu di first account harus kelihatan wah, harus punya pencapaian, betul, harus punya sesuatu yang memang berkualitas gitu betul. ya sebagai first stage mereka gitu. Sementara keseharian mereka yang mungkin jauh lebih relate, jauh lebih sederhana, mungkin mereka bisa post di second account. Mungkin Betul, seperti itu ya Bapak betul. ya. Oke.
Tapi itu kan adalah Gen Z yang memposting gitu ya Bapak. Lantas bagaimana menurut Bapak banyak anak muda yang justru menghapus ataupun dia nggak pernah post apapun sama sekali di sosial medianya, nol postingan tapi followersnya banyak gitu ya Bapak misalnya. Apakah ini tanda dari mereka itu bosan atau mungkin ini strategi biar mereka kelihatan lebih elit atau misterius Bapak? Oke, berkaitan dengan anak-anak ya, anak-anak Gen Z sekarang ini yang sering sekali menghapus postingannya secara keseluruhan gitu ya, dan tanpa meninggalkan jejak gitu ya. Nah, ada beberapa asumsi yang bisa kita lihat yang nampak di permukaan, misalkan beberapa motif, dan salah satunya misalkan yang terjadi di fenomena sosial media sekarang atau budaya performatif itu banyak sekali Gen Z yang kadang insecure dengan teman-temannya juga gitu ya. Nah, insecure di sini dalam artian mereka itu selalu mengukur pencapaian mereka dengan apa yang dicapai oleh teman-teman di sekelilingnya gitu ya. Jadi kalau misalkan temannya di umur 20 tahun, misalkan di semester 3 atau semester 5 sudah ikut conference atau keluar negeri, atau dia berhasil meraih juara tertentu di perlombaan, nah sedangkan dia misalkan hanya meraih juara di tingkat lokal atau di tingkat kampus gitu ya, tentu dia akan membandingkan diri dia dengan temannya yang mempunyai pencapaian yang lebih tinggi gitu ya. Nah jadi dia akan merasa bahwa apa yang dicapai sekarang itu kurang bernilai dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh temannya. Nah, makanya dari itu dia merasa insecure dan ya udah, kalau hal ini kayaknya nggak terlalu bernilai. Jadi daripada aku nanti kena cap cuman pencapaian gitu doang kayak gitu ya. Nih aku nih udah capeknya sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi buat apa gitu ya. Jadi mendingkan aku hide aja postnya gitu ya. Untuk supaya mungkin menjaga secara mental juga supaya dia tidak merasa insecure gitu ya. Yang kedua, ada motif yang lain juga. Misalkan kalau tadi ada yang mengepost ya, sekarang ada yang menyembunyikan diri sama sekali postnya gitu ya. Ada juga berkaitan dengan sisi uh, kepribadiannya juga gitu ya. Jadi ada orang yang menggunakan sosial media itu hanya sekedar untuk mengamati gitu ya, mengamati teman-temannya gitu. Jadi kalau teman-temannya mengepost ya udah, dia sebagai pengamat, dia senang mengobservasi tapi dia tidak mau mengepost gitu ya. Tidak mau menampakkan diri. Sebagian orang menggunakan sosial media atau media itu untuk memperoleh kesenangan, kemudian untuk hiburan, itu disampaikan dalam teori uses and gratification gitu ya. Nah, tapi ada juga sebagian orang yang menggunakan sosial media itu ya sekedar mengamati. Itu hobinya dia gitu ya, mengamati teman-temannya, dan dia itu lebih cenderung memiliki kepribadian yang tertutup misalnya. Atau kita kenal istilah psikologi itu extrovert, introvert gitu ya. Nah, jadi ada yang introvert yang merasa nyaman itu hanya sekedar mengamati. Bahkan di dunia nyata atau bukan sosial media ada juga orang-orang yang mereka itu senang mendengarkan, senang mengamati, senang menonton aja, mengobservasi teman-temannya tanpa misalkan mereka mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya dia atau isi hatinya dia. Oke, mungkin tidak mau menjadi pusat Tidak perhatian mau juga menjadi bisa jadi ya pusat Kak ya. perhatian juga. Oke, mungkin tergantung Iya, kepribadiannya iya. juga. Rasa nyaman itu berbeda tergantung kepribadiannya gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Kak Eja. Oke, Bapak. Nah, nyambung dari itu, sekarang ada tren yang disebut non-challenge. Orang berusaha keras buat kelihatan nggak berusaha secara Oke. komunikasi. Apakah ini termasuk ke dalam konsep impression management? Iya, betul. Eh, dalam penggunaan sosial media sebenarnya salah satu motif yang paling besar sekarang di era performatif itu adalah manajemen impresi ya, atau manajemen kesan. Seperti yang saya katakan di awal itu front stage dan backstage kayak gitu. Tergantung kesan apa atau pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak kayak gitu ya. Nah, kalau beberapa orang yang eh, ingin memperlihatkan diri bahwa ketika ingin mencapai sesuatu atau mencapai sesuatu yang besar, dia itu minim usaha gitu ya, tapi bisa tercapai gitu ya. Berarti ada satu kelebihan di dalam dirinya dia yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain yang berusaha gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan saya
menggapai juara 1 misalkan di kelas, saya harus belajar dengan tekun, giat, kemudian tiap hari saya begadang dan lain sebagainya, menunjukkan usaha gitu ya. Tapi ada orang juga yang merasa jenius gitu ya. Jadi dia nggak perlu belajar banyak-banyak, cukup baca buku sebentar aja, oh dia udah bisa juara 1 gitu. Nah itu menunjukkan sisi dominasi kayak gitu ya, sisi kelebihannya dia gitu ya, dibandingkan orang yang lain kayak gitu ya. Nah itu yang ingin ditampilkan, value yang ingin ditampilkan, dan membungkusnya di dalam manajemen kesan seperti konten yang disampaikan itu gitu. Mungkin selanjutnya pertanyaan agak sensitif nih Pak. Udah pernah kita singgung tadi sedikit. Apakah fenomena sok cuek, nonchalant di dunia digital itu adalah bentuk rasa tidak aman, insecurity seperti yang disampaikan tadi, yang mungkin kita tutup dengan sesuatu yang kita sebut misterius atau keren gitu? Ya, sebenarnya kalau misterius atau keren ini misal ada orang yang punya setiap orang itu punya motif yang berbeda kayak gitu ya. Tapi yang nampak di permukaan itu memang ini bisa dikategorikan sebagai manajemen impresi tadi ya, manajemen kesan tadi. Cuman tidak semua juga misalkan orang yang menutup diri itu mereka merasa insecure atau mereka introvert gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi ada juga yang memang menggunakan itu sebagai semacam attractiveness kayak gitu ya, daya tarik untuk orang-orang lain itu supaya mencari gitu ya, siapa sih dia sebenarnya kayak gitu ya, atau semakin misterius dia gitu ya, semakin misterius dia tentu akan menimbulkan kesan terhadap orang lain itu untuk mencari sesuatu, semakin penasaran kayak gitu ya. Dan followers yang penasaran ini udah masuk nih di dalam strategi manajemen kesannya dia gitu ya. Nah, dulu orang pamer dengan postingan yang ramai. Sekarang justru pamer dengan kekosongan gitu, Pak. Bagaimana Bapak melihat pergeseran cara pamer tersebut? Oke, nah ya memang benar ya. Kalau dulu banyak sekali ya orang yang mengepost, kemudian uh, menyebarkan informasi dan lain-lain. Sekarang ada fenomena minim informasi ya, kayak gitu ya. Bukan minim informasi, maksudnya minim post. Benar ya, minim post. Dan ini tentu fenomena yang cukup anomali di era performatif sekarang. Yang kembali lagi ya, yang saya katakan tadi, sebenarnya fenomena ini cukup lumrah, bisa dikatakan, karena memang ini adalah salah satu strategi kebalikan gitu ya, reverse kayak gitu ya, reverse strategi kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengikuti arus, ada orang yang melawan arus. Nah, ketika ada satu orang yang melawan arus, tentu akan menjadi atensi gitu ya. Kenapa dia melawan arus? Apa yang membuat dia melawan arus? Dan value apa yang ingin ditampilkan kayak gitu ya. Nah, sehingga orang itu membuat jadi lebih penasaran. Minim post nggak ada sama sekali, itu juga bisa dikategorikan hanya sekedar pengamat tadi gitu ya. Jadi ada juga yang bisa dibilang buzzer juga kayak gitu ya. Iya, atau akun fake gitu ya, kalau nggak ada postingan sama sekali, kemudian foto profilnya juga tidak ada, namanya juga anonim, ya kebanyakan itu fake account kayak gitu ya, atau buzzer, atau orang-orang yang dikategorikan sebagai followers berbayar gitu ya, kalau fenomena buzzer sekarang gitu ya. Nah, tapi setidaknya kalau misalkan bisa dikategorikan sebagai manajemen impresi itu adalah satu post, dua, tiga, misalkan dalam satu bulan itu ada satu post kayak gitu ya, tapi yang berkualitas, kemudian foto profilnya jelas, identitasnya jelas, sehingga orang itu bisa mengkategorisasi dan mempersonalisasi juga kayak gitu ya, sehingga kelihatan personal brandingnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya saya rasa itu akun anonim, buzzer yang memang mereka itu dibayar gitu ya. Oke. Mungkin ngomong-ngomong soal pergeseran bisa juga terkait dengan bagaimana kita memandang sosial media saat ini, bukan sekedar untuk mengupload keseharian kita, tapi juga untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang sudah kita raih. Mungkin seperti itu ya Bapak pergeserannya. Kalau kita lihat dari generasi di atas kita, mungkin kan semuanya mungkin bisa jadi di post lagi masak, lagi nyuci. Ya, di Facebook misalnya, Pak. Di WhatsApp tuh story sampai titik-titik. Eh,
Nah, mungkin bisa juga terkait dengan kesadaran akan privasi ya Bapak saat ini. Iya, begitu banyak mudahnya orang untuk mencuri data kita gitu ya ketika kita sering posting gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin bisa dibarengi dengan memposting sesuatu yang berkualitas juga gitu. Mungkin sedikit terkait dengan privasi tadi ya. Nah, privasi tadi memang betul ya. Salah satu mungkin motif orang untuk menyembunyikan identitasnya di sosial media itu adalah berkaitan dengan privasi ya. Karena semakin maraknya deepfake, di mana foto itu bisa diganti gitu ya, foto wajah orang bisa diambil kemudian diganti, dan beberapa artificial intelligence, kebocoran data dan lain sebagainya. Misalkan ada orang yang foto dengan 2 jari gitu ya, nanti sidik jarinya itu bisa diambil gitu ya, bisa dideteksi. Kemudian fotonya itu bisa digunakan untuk scan wajah. Nah, jadi hal semacam ini memang riskan buat fenomena digital sekarang, karena kebocoran data ini memang salah satu hal yang menjadi concern ya, selain disinformasi, hoax dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya banyak orang yang juga merasa takut menge-share profil pribadinya atau personal information-nya dia kayak gitu, sehingga mereka memilih untuk keep kayak gitu ya, keep the information untuk lebih safe kayak gitu ya. Oke. Sekali Bapak. Nah, ngomongin soal semua tren nonchalant tadi gitu ya Bapak, bahkan mungkin generasi Z sekarang itu takut banget buat posting musik dangdut di first account-nya karena karena mereka ngerasa it's not really cool untuk post lagu dangdut karena rasanya itu agak gimana gitu ya. Karena jadi jauh lebih banyak orang yang pengen posting lagu-lagu yang mungkin atau lagu dan band yang mungkin kurang exposure gitu ya, estetik lagunya estetik liriknya, atau bahkan mungkin justru semakin tidak dikenal semakin di-post. Bagaimana Bapak memandang hal ini? Nah, memang ada fenomena di mana Gen Z itu ingin memperlihatkan atau menampilkan keunikan pribadi kayak gitu ya, keunikan personal. Nah, keunikan personal itu menjadi value tersendiri bagi Gen Z kayak gitu ya. Semakin unik, maka mereka merasa semakin bernilai kayak gitu ya dibandingkan orang lain. Dan fenomena ini memang di dalam budaya performatif itu juga termasuk personal branding kayak gitu ya, niche kayak gitu ya. Niche itu kemudian ada istilah USP, unique selling point-nya apa gitu ya. Unique selling point-nya dari orang ini itu apa kayak gitu ya. Kemudian semakin mereka istilahnya punya kutub yang cukup ekstrim kayak gitu ya di dalam mempersonalisasi diri kayak gitu ya. Misalkan saya sukanya misalkan anime kayak gitu ya. Oh, semuanya anime gitu dan lain sebagainya. Nah, maka karakter mereka itu semakin kuat juga kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang tidak mengikuti arus dan membuat itu juga sebagai sebuah karakter di dalam diri mereka kayak gitu ya. Misalkan mereka menyukai lagu yang tidak populer, kemudian mereka berpakaian yang misalkan menampilkan pakaian yang tidak tren atau tidak umum kayak gitu. Itu juga keunikan pribadi yang mereka ingin tampilkan di tengah value-value orang yang mengikuti arus gitu ya. Nah, jadi fenomena ini memang satu hal yang menarik gitu ya dalam membungkus atau memanajemen kesan di tengah banjirnya informasi ya, supaya orang itu terlihat kayak gitu ya. Nah, ada satu teori marketing itu bilang jadilah sapi ungu gitu kan. Ya, jadi setiap sapi itu kan ada yang sapi yang orange itu udah umum gitu ya. Kemudian ada sapi yang kayak lembu, hitam putih, itu juga umum kayak gitu. Tapi cobalah misalkan ada sapi ungu di tengah kerumunan sapi-sapi itu. Nah, maka itu akan menjadi perhatian kayak gitu ya. Jadi pusat perhatian kayak gitu. Itu adalah salah satu strateginya. Mencari sebuah diferensiasi ya Bapak, Diferensiasi, perbedaan. betul. Oke. Uniqueness. Yang membuat kita lebih unik daripada orang Betul. lain gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana dampaknya ke mental kita gitu ya? Kalau saat kita memilih untuk posting atau tidak posting gitu ya, selalu dipikirkan matang-matang biar terlihat keren gitu Bapak. Selalu dipikirkan matang-matang biar terlihat keren. Nah, memang fenomena sekarang itu kebanyakan Gen Z terutama ya membuat
sosial medianya itu adalah sebagai semacam identitas atau etalase visual yang berkualitas gitu ya. Nah, untuk memperkuat identitas mereka dan personal branding mereka kayak gitu. Nah, jadi mereka misalkan ketika mengetik foto itu take fotonya banyak kayak gitu. Kemudian dipilih satu foto yang paling bagus. Kemudian akan dibuat misalkan color gradingnya seperti apa, kemudian apa yang kurang di sana kayak gitu ya, pakai filter dan lain-lain. Nah, ini fenomena yang disebut oleh salah satu ilmuwan sosiologi juga, namanya John Baudrillard kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Kayak gitu. Nah, jadi disebut sebagai fenomena simularka, kayak gitu, masyarakat simulasi kayak gitu ya. Mereka ingin menunjukkan semacam representasi visual yang berkualitas, tapi di sisi lain mereka juga mengesampingkan yang namanya realitas murni kayak gitu ya. Jadi penampakan aslinya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan di sosial media kayak gitu ya. Iya, sebuah topeng kayak gitu ya. Jadi masyarakat simulasi istilahnya kayak gitu ya. Masyarakat simulasi ini memang mereka itu ingin menunjukkan yang sesempurna mungkin kayak gitu ya, untuk menutupi ketidaksempurnaan di dunia nyata kayak gitu, karena di sosial media kan bisa diedit-edit gitu ya. Ya. Mungkin lebih ke ada mungkin pemikiran what we show define what we are gitu, who we are gitu. Betul gitu ya Bapak. Jadi mungkin dilanjut Kak. Kita closing. Closing kita lagi, Pak. Sudah banyak sekali yang kita bahas dari tadi, cukup kompleks juga membahas fenomena zero post ini ya Bapak, nonchalant di kalangan Gen Z, gimana kita pengen kelihatan lebih keren aja dengan tidak post apa-apa gitu. Nah, dari tadi kita udah membongkar nih banyak banget, mulai dari zero post, nonchalant, sampai ke dampak mental kita. Dan ternyata hal-hal yang kita kira sepele kayak hapus foto, nggak follow balik, milih nggak posting, dan semua punya makna yang jauh lebih dalam dari diri kita yang kita lihatin. Oke. Bapak mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ke kami gitu ya, mahasiswa Gen Z yang tiap hari hidup di antara layar dan juga realitas seperti itu Bapak. Ada tipsnya mungkin? Iya, untuk para Gen Z, main sosial media bagus, tapi jangan lupa juga realitas sosial gitu ya. Mantap sekali penutup yang bagus sekali. Quotes of the year. Quotes of the year ya Bapak. Quote sore ini? Sore ini Quote boleh sore juga. ini. Ya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak Bapak Oqza Hendrian Wijaya. Ilmunya berharga banget buat kita semuanya. Dan harapannya semua teman-teman yang nonton video ini nantinya bisa mungkin lebih mengkurasi lagi apa yang diposting. Tapi apapun itu, semoga kita nggak melupakan realitas yang sebenarnya. Seperti itu. Betul. Nah, gimana tuh Kak Eja? Nah, teman-teman yang udah nonton dan episode ini dan menyentuh ke diri kalian teman-teman semua, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang merasa belum keren dan tapi nggak berani ngaku. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Capek nggak sih kelihatan terus sebagai penutup? Aku Dani Dan aku Eja. narasumber kita. Oke, Oqza Hendrian Wijaya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Oke, dadah. Bye-bye, terima kasih.